Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Respi Amelia Nurhawiyah dengan NPM 301230667 dari kelas C223. Saya akan menjelaskan pengertian tokatul insan atau potensi dalam diri manusia. Manusia dapat didefinisikan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari ruh dan jasad, yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan posisi sebagai khalifah di muka bumi ini, bertugas untuk mengabdi kepadanya. Manusia dalam perspektif agama Islam adalah potensi manusia memiliki beberapa pengertian dan konsep yang penting, yaitu yang pertama, makhluk Allah yang berpotensi. Dalam agama Islam, manusia dipandang sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi yang unik. Al-Quran menggunakan beberapa kata seperti basor, insan, nas, dan bani Adam untuk merujuk kepada manusia. Potensi manusia meliputi potensi jasmani, fisik, ruhani, spiritual, dan akal pikiran. Ketiga potensi ini memberikan manusia kemampuan untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Pemenuh potensi jasmani dan rohani. Islam mengajarkan pentingnya pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Pemenuhan kebutuhan jasmani melalui pemeliharaan kesehatan tubuh seperti makan, tidur, dan menjaga kebersihan. Pemenuhan kebutuhan rohani melibatkan hubungan yang baik dengan Allah melalui ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan potensi intelektual. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan potensi intelektual dan kognitif pendidikan baik dalam pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan, berpikir kritis, dan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu pemenuhan potensi emosional dan sosial. Islam juga menekankan pentingnya pemenuhan potensi emosional dan sosial. Hal ini melibatkan pengelolaan emosi dengan baik, berempati terhadap orang lain, dan membangun hubungan yang harmonis. Islam mendorong umatnya untuk berperilaku adil, berbagi, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia lainnya. Tugas dan tanggung jawab. Dalam Islam, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pencipta mereka. Pemenuhan potensi manusia ini ditekankan sebagai bagian dari tugas individu untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Atau yang lebih dikenal dalam Islam dengan istilah fitrah ini memang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan nyata. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya, juga menjadi khalifah penguasa di atas bumi ini. Selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan potensi yang kita miliki, yaitu yang pertama, mengetahui potensi diri kita dari mulai hal-hal kebiasaan atau hobi atau apapun yang kita sukai. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan itu dari sekarang. Tujuan kita maunya apa? Tujuan kita maunya kemana? Dan yang selanjutnya yaitu niat dan memotivasi diri. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti harus ada niat dulu. Ketika niat, dan kita harus memotivasi diri kita dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dan yang selanjutnya yaitu mulai dengan konsisten, temukan gaya belajarmu, dan menghargai pencapaian di usia kamu sekarang. Di antara potensi-potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut bumi dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi tentang potensi yang ada dalam diri manusia adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ajrakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.
yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat menerapkan potensi dan lebih mengembangkan lagi potensi dalam diri manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.